Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan perihal tentang transportasi Metro Hanoi. Pertama, saya merupakan moderator yang akan memadu presentasi hari ini. Selanjutnya, rekan-rekan saya yaitu Saya Salwa Prasoma Beni dengan NIM 23042224. Saya Fazila Ramadhani dengan NIM 23042325. Saya Yusuf Hendi dengan NIM 20142299. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan perihal tentang latar belakang Metro Hanoi. Nah, kota Hanoi sendiri merupakan kota terbesar di Vietnam. Kota ini mengalami beberapa masalah terkait peningkatan polusi udara dan peningkatan kemacetan lalu lintas. Peningkatan urbanisasi dan populasi manusia menyebabkan kebutuhan akan transportasi yang lebih efisien meningkat. Nah, pembangunan sistem transportasi Metro Hanoi ini merupakan salah satu strategi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, Metro Hanoi merupakan kereta pertama di Vietnam. Nah, Metro Hanoi ini dibangun pada tahun 2010, namun dapat beroperasi pada tahun 2021 pada bulan November ini. Nah, selanjutnya materi akan dijelaskan kepada teman saya yaitu Salwa. Selanjutnya kepada Salwa saya persilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan materi terkait tujuan dari transportasi metro di Hanoi. Yang pertama adalah mengurangi kemacetan. Dalam masyarakat berkembang, sering terjadi kemacetan karena masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi daripada transportasi umum. Yang kedua adalah meningkatkan mobilitas. Dengan adanya transportasi metro, masyarakat Hanoi, hubungan antara desa dan kota terkait ekonomi lebih dapat dijalankan. Yang ketiga yaitu mengurangi emisi. Dengan adanya transportasi metro Hanoi dapat mengurangi emisi akibat gas dari kendaraan pribadi yang sering digunakan oleh masyarakat. Yang keempat, peningkatan ekonomi. Dengan adanya transportasi metro ini, masyarakat di daerah urban dapat lebih meningkatkan ekonominya. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait strategi yang akan dikembangkan, yaitu satu, pendanaan prismatik. Negara Vietnam biasanya mendapat sumber pendanaan dari pemerintah, instansi swasta, dan pinjaman internasional. Yang kedua, adaptasi teknologi modern. Sebagai masyarakat berkembang perlu untuk mengadaptasi teknologi modern dari negara maju. Yang ketiga, kerjasama internasional. Kerjasama internasional dengan perusahaan dan negara asing yang maju sangat amat dapat membantu untuk melancarkan strategi pembangunan Hanoi ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan dampak dari adanya transportasi metro Hanoi. Yang pertama adalah kemacetan berkurang. Terbukti dengan adanya transportasi metro ini, masyarakat Hanoi lebih banyak menggunakan transportasi umum daripada kendaraan pribadi. Yang kedua, meningkatkan mobilitas. Dengan adanya transportasi Hanoi, mobilitas masyarakat prismatik yang sibuk dapat lebih berjalan dengan lancar. Yang keempat, peningkatan kualitas udara. Dengan adanya transportasi Hanoi mengakibatkan masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan transportasi umum sehingga gas dari kendaraan pribadi dapat berkurang. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya transportasi metro ini, pertumbuhan ekonomi di daerah pinggiran kota Hanoi dapat lebih terpenuhi secara ekonomi. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Salwa. Materi selanjutnya perihal tentang tantangan dan perbandingan yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Yusuf. Kepada Yusuf saya persilakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang transportasi Metro Hanoi. Yang pertama, pendanaan dan manajemen sumber dana. Mengamankan yang cukup untuk menyelesaikan proyek. Yang kedua, teknologi dan keahlian. Teknologi dan keahlian memastikan teknologi yang digunakan sesuai dengan tenaga kerja. Yang ketiga, manajemen proyek. Manajemen proyek yaitu mengelola proyek dengan yang secara efektif. Yang keempat, dampak sosial dan lingkungan. Mengatasi dampak sosial dan lingkungan yang berada di sekitarnya. Perbandingan antara Vietnam dan Indonesia yaitu yang pertama, Vietnam
mengalihkan masyarakat dan kendaraan pribadi ke moda transportasi umum. Kalau di Indonesia melibatkan kolaborasi pusat dengan berbagai pihak internasional dan perusahaan konstruksi asing. Yang kedua, Vietnam yaitu melibatkan kolaborasi pusat dengan berbagai pihak internasional dan termasuk pelaksanaan internasional dan perusahaan kolaborasi asing. Yang pertama Indonesia meningkatkan mobilitas perkotaan dan pengurangan kemacetan di wilayah padat. Yang kedua, pembangunan bertahap dan integritas dengan model transportasi lainnya seperti busway dan komuter lain. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih atas paparannya dari Bang Yusuf. Selanjutnya lanjutan materi perbandingan yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Jenny. Kepada Jenny saya persilakan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Mutazina Ramadhani. Di sini saya ingin melanjutkan pembahasan mengenai perbandingan Metro Hanoi di Vietnam dengan MRT Jakarta di Indonesia. Selanjutnya dalam aspek pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia di Vietnam melalui pengembangan program pelatihan tenaga kerja lokal untuk operasional. Selain itu, Vietnam juga berkolaborasi dengan Jepang untuk meningkatkan keahlian mereka. Di Indonesia, pengembangan sumber daya manusia di Indonesia mencakup pelatihan program bersama mitra internasional. Selain itu, pemerintah juga bekerja sama dengan institusi pendidikan untuk melakukan pelatihan khusus bagi yang akan mengelola MRT nantinya. Selanjutnya, dalam aspek infrastruktur dan teknologi, Vietnam ini mengadopsi teknologi-teknologi canggih dari berbagai negara seperti Jepang dan Tiongkok untuk operasional, mulai dari sistem rel hingga teknologi operasional. Di Indonesia juga menggunakan teknologi canggih dari Jepang untuk konstruksi dan operasi, termasuk kekuatan dan ketepatan waktu yang tinggi. Yang terakhir, dalam aspek pendekatan startup di Vietnam ini masih terbatas dalam Metro Hanoi, tetapi pemerintah membuka peluang inovasi lokal untuk membantu operasional seperti manajemen tiket dan layanan informasi penumpang. Sedangkan di Indonesia ini lebih aktif menggunakan pendekatan startup dalam MRT Jakarta, termasuk bekerjasama dengan perusahaan teknologi swasta di bidang manajemen penumpang, aplikasi pembayaran digital, dan layanan informasi real time. Baiklah, itu materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih paparannya dari Jenny. Nah, jadi simpulannya Metro Hanoi merupakan salah satu kereta pertama di Vietnam. Nah, kereta ini berfungsi sebagai salah satu mengurangi populasi dan meningkatkannya sistem transportasi yang lebih efisien. Sekian dari paparan dari kelompok 2. Kurang salahnya saya meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.